Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Ari Prasetyo. Kali ini mencoba memaparkan summary dari bab 9, Politik Ekonomi dalam Kebijakan Perdagangan. Mata kuliah Ekonomi Internasional kelas S1 172. Pendahuluan. Perdagangan bebas memaksimalkan kesejahteraan nasional. Hal ini berhubungan dengan distribusi pendapatan. Ada 3 pendapat yang berhubungan dengan perdagangan bebas. Yang pertama adalah perdagangan bebas dan efisiensi. Kasus ini terjadi pada negara kecil di mana perdagangan bebas merupakan kebijakan terbaik. Pendapat yang kedua adalah skala ekonomi produksi. Untuk melindungi pasar di negara kecil, perusahaan dilarang menjalankan skala ekonomi. Contoh di Argentina, skala ekonomi produksi 80.000 mobil per tahun, tetapi 13 perusahaan yang berjalan di sana memproduksi total hanya 166.000 mobil per tahun. Yang ketiga adalah pendapat politik. Komitmen politik menjadi ide bagus dalam praktek, namun dalam prakteknya kebijakan perdagangan didominasi oleh keputusan politik khusus daripada mempertimbangkan biaya dan manfaat nasional. Adanya persaingan keterpilihan, di mana partai-partai politik menarik pemilih sebanyak mungkin, khususnya pemilih median atau pemilih tengah yang notabene memiliki suara dalam hal politik. Pendapat kesejahteraan nasional versus perdagangan bebas. Ada 2 pendapat teori versus kebijakan perdagangan bebas. Yang pertama, pendapat tentang syarat perdagangan untuk tarif. Di negara besar, tarif membuat rendah harga impor dan mengisyaratkan keuntungan dalam perdagangan. Dimungkinkan syarat keuntungan perdagangan melalui tarif didasarkan pada biaya. Tingkat tarif memaksimalkan kesejahteraan nasional melalui tarif optimal. Namun, tarif yang sangat tinggi akan menghilangkan impor. Di sisi lain, subsidi ekspor memperburuk syarat perdagangan. Sebaiknya diganti dengan pajak ekspor. Namun, pajak ekspor yang sangat tinggi menghilangkan ekspor. Pendapat yang kedua adalah kegagalan pasar domestik. Surplus produsen dan konsumen mengesampingkan kegagalan pasar domestik, di mana tidak menyertakan pengangguran dan semi pengangguran, efek lain teknologi dari industri, dan pengaruh lingkungan eksternal. Jika satu pasar gagal, intervensi pemerintah secara aktual meningkatkan kesejahteraan. 2 sektor yang mendapatkan proteksi dari pemerintah, yaitu sektor pertanian dan sektor pakaian. Mengapa? Karena sektor pertanian yang dikelola oleh petani yang terorganisir dengan baik memiliki kekuatan dalam peta politik. Sedangkan sektor tekstil dan busana dipenuhi oleh tenaga kerja tidak terampil dan tidak terserikat dengan baik. Negosiasi internasional dan kebijakan perdagangan. Dimulai dari era tahun 1930-an hingga 1980-an, di mana negara Amerika Serikat dan negara besar lainnya berusaha menghilangkan tarif dan non-tarif yang menghalangi perdagangan. Pemerintah setuju mengurangi tarif, dan negosiasi membantu pergerakan ekspor dan menghindari perang dagang yang merusak. Sejarah singkat kesepakatan perdagangan internasional. Secara internasional, koordinat penurunan tarif sebagai kebijakan perdagangan merujuk ke tahun 1930-an, yaitu perjanjian Smoot-Hawley. Selanjutnya, GATT atau GATT tahun 1947 di Jenewa merupakan perjanjian umum tarif dan perdagangan. Sistem GATT WTO menciptakan serangkaian aturan yang harus dijalankan bagi kebijakan perdagangan internasional.
Sistem GATT WTO melarang subsidi ekspor kecuali produk pertanian, kuota impor kecuali kondisi impor dapat mengancam pasar yang ada, dan tarif baru atau peningkatan tarif diimbangi penurunan tarif di sektor lainnya sebagai kompensasi kepada negara pengekspor. 8 putaran perdagangan. Putaran perdagangan menetapkan penurunan tarif dan ukuran lain menuju liberalisasi perdagangan. Mulai ada sejak tahun 1947, 5 pertama berasal dari negosiasi bilateral paralel. Contoh negosiasi antara Jerman dengan Prancis dan Italia. Putaran ke-6 dikenal dengan putaran Kennedy tahun 1967 yang menghasilkan penurunan 50% tarif pada bidang industri besar, dan secara keseluruhan rata-rata pengurangan tarif sebesar 35%. Putaran ke-7 disebut dengan putaran Tokyo pada tahun 1979, dengan hasilnya adalah penurunan tarif serta aturan baru hambatan non-tarif seperti VER atau FAIR. Putaran ke-8 dikenal dengan putaran Uruguay yang dihelat pada tahun 1994. Hasil kesepakatan utama putaran Uruguay yang pertama adalah liberalisasi perdagangan, di mana tarif bisa berkurang hingga 40%. Liberalisasi dari 2 sektor sebelumnya yang terproteksi oleh pemerintah, yaitu sektor pertanian dan pakaian. Hasil yang kedua adalah perubahan administrasi. Apa bedanya GATT dengan WTO? GATT merupakan kesepakatan terbatas, berlaku pada perdagangan barang, prosedur penyelesaian sengketa yang relatif lama. Sedangkan WTO merupakan organisasi resmi perdagangan dunia, berlaku pada perdagangan barang dan jasa, memiliki prosedur penyelesaian sengketa yang lebih cepat. Tiga jenis kesepakatan perdagangan istimewa. Kesepakatan perdagangan istimewa berdasarkan tarif rendah guna menghormati satu sama lain tetapi tidak untuk semua negara lainnya. Dan juga didasarkan pada prinsip non-diskriminasi atau ada namanya negara kesayangan. Diperbolehkan jika mengarah kepada perdagangan bebas di antara negara-negara yang terlibat perjanjian tersebut. Jenis yang pertama adalah area perdagangan bebas. Perdagangan bebas di antara anggota memiliki kebijakan perdagangan sendiri yang berbeda bagi negara di luar anggota atau non-member. Jenis yang kedua adalah serikat pabean. Perdagangan bebas di antara anggota dibutuhkan kebijakan perdagangan tertentu bagi non-anggota atau non-member. Jenis yang ketiga adalah pasar bersama. Serikat pabean dengan pergerakan faktor bebas, khususnya pergerakan tenaga kerja di antara sesama anggota. Apakah kesepakatan perdagangan istimewa itu baik? Jawabannya adalah kesepakatan perdagangan istimewa bisa baik atau buruk tergantung pada dampak gelombang penciptaan perdagangan dan perluasan perdagangan. Penciptaan perdagangan sendiri bisa terjadi jika formasi kesepakatan perdagangan istimewa mengarah kepada penggantian biaya tinggi produksi domestik melalui impor biaya rendah dari anggota lainnya. Perluasan perdagangan terjadi jika formasi kesepakatan perdagangan istimewa mengarah kepada penggantian impor biaya rendah dari negara non-anggota dengan impor biaya tinggi dengan negara anggota. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Semoga dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi yang menonton, juga bagi penulis sendiri. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.